Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, Sobat Inspira semua, kita ketemu lagi dalam acara yang keren, yaitu acara Quran Explorer. Dan pada kesempatan di acara Quran Explorer kali ini, kita akan coba tilawah ya, kita ngaji di salah satu surat dalam Al-Quran. Suratnya itu surat pertama. Nah, kalau surat pertama udah nggak asing dong, pasti Sobat Inspira semua tahu. Surat apa itu? Yaitu Al-Fatihah. Yang mana surat Al-Fatihah ini surat yang kandungannya begitu istimewa. Ya, banyak sekali kandungan tentang keistimewaannya. Bahkan sampai saking istimewanya, nama-nama di Quran surat Al-Fatihah ini banyak banget namanya. Quran surat Al-Fatihah ini disebut As-Sholah, ya, karena memang dipakai dalam setiap sholat-sholat kita. Ada juga misalkan disebut dengan Al-Waqiah, Al-Kafiyah gitu ya. Al-Kafiyah ini yang mencukupi. Kalau Al-Waqiah ini sebagai perlindungan gitu. Nah, tapi itu mungkin kurang populer. Yang populer di surat Al-Fatihah ini namanya adalah Ummul Kitab atau Ummul Quran, ya, atau Asasul Quran. Yang lebih populer lagi ada yaitu Sab'ul Masani dalam istilah para ulama tafsir itu. Apa yang disebut dengan Sab'ul Masani? 7 ayat yang terus diulang-ulang. Nah, itu kandungannya. Kalau Ummul Kitab itu, ummu itu kan artinya pokok atau induk. Jadi memang induknya Al-Quran. Semua kandungannya ada di sini, di surat-surat setelahnya itu tercantum, tercakup kandungannya dalam Al-Fatihah. Maka dari itu pantas kalau kita dalam sholat-sholat kita itu suruh baca surat Al-Fatihah ini. Nah, nanti banyak versi dijelasin di dalam tafsirnya. Memang para ulama itu menjelaskan Ummul Kitab atau Al-Fatihah ini tentu bukan tidak ada perbedaan. Itu suatu hal yang wajar. Dalam hasanah keilmuan di kita di agama Islam kan selalu ada perbedaan itu untuk menandakan bahwa luas sekali gitu ya keilmuan yang ada dalam Islam ini. Termasuk konteksnya ketika kita berbicara surat Al-Fatihah. Para ulama itu misalkan ada yang menjelaskan pembagiannya itu satu, dalam kandungan Al-Fatihah pasti ada yang namanya aspek akidah. Ada sisi akidah tuh. Ya, itu bisa dilihat dari mulai ayat ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-4 itu. Kemudian juga ada ibadahnya ya. Nanti kita akan menemukan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu ya, ada perintah ibadahnya. Kemudian selain akidah dan ibadah ada aspek syariat tentang sahabat umat terdahulu maksudnya ya. Umat-umat terdahulu bagaimana yang oleh Allah diberi peringatan sehingga celaka, dimurkai, tapi ada juga yang umat yang terbaik yang diberi kenikmatan. Itu nanti ada di ayat terakhir ya. Ada 7 ayat ya. Insyaallah semuanya sudah hafal lah, dan ini kan sering dibaca di dalam sholat-sholat kita gitu ya. Nah, belum lagi ada ibadah memohon, meminta permohonan, berdoa kepada Allah diberikan petunjuk ya gitu di dalam surat Al-Fatihah ini. Nah, jadi pantas ini disebut selain induk juga asas. Ya, asas itu kan prinsip-prinsip yang paling utama ya, yang mencakup di situ semua gitu. Nah, ini sangat menarik sekali ya kandungannya. Maka menjadi penting untuk kita sebagai umat muslim mengetahui isi kandungan yang ada di Al-Fatihah ini. Sebelum ke kandungannya juga tentu indikator keimanan kita ini nanti akan juga dituntut supaya kita merasakan manisnya iman nanti kita bertilawah di Al-Fatihah yang ada di 7 ayat ini. Penting juga mengetahui bagaimana membacanya dengan baik dan benar. Bagaimana agar membaca baik dan benar itu? Tentu harus dengan tahsin ya, tentu harus dengan tajwid yang hari ini kita sering diperdengarkan, kita sering mendengar istilah dari nama lain tajwid itu adalah tahsin. Nah, ya, kita akan coba juga nanti praktekkan dan bagaimana nanti hukum-hukum bacaan yang ada di dalam ayat-ayat tersebut gitu ya. Oke Sobat Inspira,
kita langsung mulai lagi, kita ketemu lagi. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan coba tilawah bareng-bareng ya, dengan metode yang insya Allah mudah lagi menyenangkan. Seperti yang udah kita tahu, yaitu metode dengan cara tahsin. Yang tahsin ini kan nama lain dari tajwid ya. Saya rasa Sobat Inspira udah tahu semuanya insya Allah ya. Tahsin itu kan artinya membaguskan apanya? Qurannya bukan ya, tentu yang dibaguskan adalah bacaan. Jadi tahsin tilawah Quran gitu. Bukan Qurannya, kalau Qurannya udah bagus, tidak perlu dibaguskan. Nah maka dari itu siapkan Al-Qurannya ya Sobat Inspira semua di depan layar kacanya. Karena ini surat pertama, jadi langsung aja dibuka dengan gampang, pasti langsung ketemu ya. Surat Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat. Saya pun di tangan saya sudah ada Al-Quran nih. Saya akan buka langsung surat Al-Fatihah. Dan ini langsung akan saya praktekkan ya. Nanti silahkan diikuti. Saya akan baca dulu secara keseluruhan dari mulai ayat pertama sampai ayat ke-7 ayat terakhir. Baik. Kita mulai dari isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu Sobat Inspira. Tadi bacaan surat Al-Fatihah ayat 1 sampai terakhir ya, dengan metode yang mudah dan menyenangkan, di ayun aja, yaitu metode tahsin. Nah, mudah-mudahan tadi Sobat Inspira mengikuti juga ya. Dan kita tidak akan lepas kalau baca dengan tahsin itu di ayun yang 2 harokat tadi. Karena dominan sekali dalam ayat Al-Quran itu pasti selalu ada yang namanya mad asli gitu ya. Karena pada hakikatnya kan mad itu kan artinya panjang ya. Panjang itu ya hanya ada 2 gitu ininya pembagiannya ya. Jadi untuk Sobat Inspira semua gak usah bingung. Kalau misalkan kita belajar tahsin itu jangan sampai dibingungkan, waduh istilahnya ini banyak dan lain sebagainya. Nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Justru kita harus dominan, kita praktek, coba amalkan, praktekkan tilawahnya, begitu ya. Nah terkait dengan istilah-istilah, boleh nanti sambil berjalan, Sobat Inspira semua, saya yakin pasti akan juga hafal, mengikuti ya, gitu. Nah, kita lihat di ayat pertama tadi ya, di lafaz bismillahi bis. Nah, di situ ada huruf sin yang disukunkan atau diwakafkan ya, istilah lainnya. Huruf sin ini memiliki sifat ya. Jadi di dalam tahsin atau tajwid itu kita akan menemukan setiap huruf hijaiyah ya, huruf-huruf hijaiyah yang tersusun. Kan Al-Quran adalah bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah alfabetnya disebut huruf hijaiyah ya, gitu. Nah, setiap huruf hijaiyah ini memiliki sifat dan makhraj huruf-hurufnya itu. Kalau sifat nanti ada pendekatannya lebih ke suara, gitu ya. Suara sama keras atau lembutnya, gitu ya.
kemudian juga angin yang berhembus atau tertahan, nah itu lebih ke sifat yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau yang makhraj itu lebih kepada tempat keluar yang ada di rongga mulut, misalkan ada di lisan atau lidah, ada di rongga hidung, itu lebih ke makhraj. Jadi sumber tempat keluar yang harus dimaksimalkan dari anggota-anggota tubuh yang tadi yang saya katakan. Ada 5 sih ya, selain rongga hidung, ada lisan, rongga mulut, juga nanti ada tenggorokan, ya ada juga 2 bibir. Kalau itu konteksnya ngomongin makhraj. Nah kalau sifat, yang tadi lebih ke suara ya, gitu, sama keras atau lembutnya. Nah huruf sin ini kalau secara sifat itu kan hamas, yang harus ada hembusan angin, gitu. Kalau dulu itu pas saya belajar itu, sama guru tuh suruh pakai tisu aja Sobat Inspira ya. Kalau di depan kita dites ada tisu yang sampai tisunya bergerak, berarti ada angin yang keluar tuh dari lisan kita. Nah itu bis ya. Nanti Bismillahirrahmanirrahim. Ada sifat-sifatnya juga. Selain itu ada istilah-istilah tajwidnya juga. Kayak misalkan millahirrah. Lah ini kan lafdul jalalah ya gitu. Lafdul jalalah yang harus dibaca tipis gitu. Artinya tipis di sini dalam istilah tajwidnya adalah tarqiq. Kalau lawan dari tipis tebal itu tafkhim. Nah itu dari bismillah saja. Belum ro juga sama. Di situ ro-nya harus tebal karena cara gampang tebal atau tipis, kalau yang lafad itunya apa tanda bacanya kasroh itu tipis, tapi kalau tanda bacanya di atas fathah, nah itu tebal. Nah sementara baru Bismillahirrahmanirrahim, ada 2 ro, ini sama tebal. Yang him yang terakhir ini dibaca panjang, him itu karena dia kalau dalam istilah tajwidnya arid li sukun, ada huruf ya mati yang ketemu terakhir diwakofkan. Itu baru bismillah ya. Nanti kita akan lanjut di ayat-ayat yang berikutnya setelah pesan berikut ini.